Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, jadi udah lama banget nih aku belum sempat bikin video tentang linguistik atau bahasa Prancis dan yang lain sebagainya ya. Dan sekarang baru sempat bikin video dan bahasanya itu malah lebih teknis dalam penulisan akademis ya. Yang nanti bisa kamu pakai acuan untuk menulis jurnal misalnya, skripsi atau tesis dan yang lain sebagainya ya. Jadi mungkin dari lihat judulnya aja kalian udah tahu kalau video ini bakal bahas tentang simpulan dalam sebuah penelitian akademis. Nah, jadi sebenarnya simpulan itu kayak apa sih? Ya, apa sih yang buat simpulan ini jadi sulit? Kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya bikin simpulan itu sulit banget? Ya, padahal kita udah tahu nih, penelitian kita bahasnya ini, rumusan masalahnya ini, terus tujuan penelitiannya ini, terus ruang lingkupnya ini. Ya, kalian udah tahu lah dari A sampai Z. Tapi ketika buat simpulan itu kayak terasa sulit banget bikinnya. Nah, kalau kata dosenku waktu S1, beliau bilang kalau misalnya simpulan ini sebenarnya gampang-gampang sulit ya. Gampang itu ya karena kita udah tahu dari A sampai Z, tapi sulitnya untuk ngata-ngatain. Walaupun kita udah tahu kayak gitu, tapi kita tetap sulit untuk bagaimana sih paraphrase hal-hal yang udah kita buat tadi menjadi sebuah simpulan yang akurat, yang singkat dan jelas. Oke, jadi penelitian ini sebenarnya terinspirasi ketika aku baru selesai sidang tesis ya. Nah, pas itu ada salah satu dosen penguji, beliau bilang kalau misalnya simpulanku seperti itu, mending bagian ini dihapus aja, nggak usah buat simpulan. Terus aku kayak, waduh, kenapa nih gitu dalam hati kan ya, nggak mungkin ditunjukin. Nah, akhirnya setelah itu beliau kasih tahu kalau simpulan itu nggak sebatas ringkasan. Kalau misalnya aku bikin kayak gitu, ganti aja subjudulnya bukan simpulan tapi ringkasan. Waduh, itu kayak gimana ya gitu rasanya dapat komentar kayak gitu. Dan akhirnya beliau sejak selesai sidang juga sangat ngedikte aku buat bikin simpulan yang baik dan benar itu kayak gimana. Bahkan sampai weekend aku dibantu sama ibunya, ya pikir baik banget sih ya. Dan ya beruntung banget diuji sama beliau, jadi aku bisa tahu simpulan yang baik itu sebenarnya kayak gimana. Terus kalau misalnya kamu nonton di Instagram, di TikTok, terus ada yang kasih tahu kalau misalnya ada cara yang mudah dan otomatis kamu bisa bikin simpulan dari sebuah penelitian lewat aplikasi, lewat platform di website itu misalnya seperti summarize.org atau apa gitu namanya. Nah, itu sebenarnya hal yang salah ya, dan itu pun udah jelas dari namanya summarize. Itu bukan menyimpulkan sesuatu ya, tapi ya summarize apa itu ringkasan ya. Jadi itu cuma ngeringkas aja, nggak dapat esensi dari apa sih sebenarnya yang kamu lakuin dan kenapa penelitian ini harus dilakuin. Itu nggak bisa dijelaskan di sana karena ya itu ngerangkum tulisan kamu aja, bukan memberikan konklusi bahwa penelitian kamu tuh begini, dilihat dari penelitian yang ini ada perbedaan begini dan yang lain sebagainya. Dan ya aku harapin kalian nggak pakai aplikasi-aplikasi semacam itu ya kalau bisa, karena kan ya itu untuk kamu lagi. Ya aku harapin kayak gitu sih, kalau kalian nggak pakai platform kayak gitu atau aplikasi kayak gitu. Kalian kalau bisa diskusi aja sama dosen supaya dapat simpulan yang baik. Nah, di video kali ini aku bakal kasih kalian 5 tips untuk menulis simpulan yang baik dan benar. Tentu ini adalah masukan-masukan yang aku dapat ketika aku sidang tesis, dan beberapa juga aku dapat dari internet ya, karena menurutku ini bagus dan cocok. Nah, aku jadi masukin aja di tips dan barangkali cocok sama kalian juga. Ya bisa kalian pakai ya, walaupun setiap universitas punya stylenya masing-masing, tapi aku pikir 5 hal ini pasti diterapin oleh semua universitas. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam 5 tips yang udah aku kasih tahu tadi. Oke, sebenarnya dari tadi aku udah jelasin kalau simpulan itu nggak sebatas rangkuman atau menulis kembali ya, atau restatement tentang apa yang udah kamu bikin dalam bagian-bagian sebelumnya. Tapi dalam simpulan ini disebut juga sebagai sebuah abstraksi analisis ya, bahwa kamu mencari intisari dari setiap analisis kemudian kamu tuangkan di dalam simpulan. Nah, kalau dari caraku kemarin bikin tesis, aku bikin kayak mini rangkuman
ya dari setiap bab. Jadi kalau misalnya aku udah sampai di simpulan, aku bisa langsung tarik dari mini rangkuman itu bahwa ini adalah bagian terpenting pada bagian ini, terus aku comot, terus aku masukin pada simpulan. Jadi kalau misalnya kamu nggak harus bikin mini rangkuman di dalam setiap bab analisis, kamu bisa buat di catatan singkat dimanapun ya, misalnya di Word atau di buku catatan kamu bikin mini rangkuman. Kalau bab 2 tuh hasilnya kayak gini, bab 3 hasilnya kayak gini, bab 4 hasilnya kayak gini. Jadi di bab 5 kalau udah sampai simpulan, kamu tinggal tarik aja tuh, gampang banget. Jadi, oh yang penting itu ini, key points-nya ini aja. Terus nanti kamu tinggal elaborasi dengan kata-kata yang akademik lah, kamu masukin sana, ya udah deh, jadi sebuah simpulan yang menarik. Tentu itu harus di-review terus ya, review terus, nanti pasti ada perbaikan-perbaikan sehingga kamu bisa mencapai simpulan yang paling bagus dari penelitian kamu sendiri. Selanjutnya itu ada sintesis ya, tentang bagaimana kamu menghubungkan rumusan masalah kamu dengan tujuan penelitian. Apakah masalah-masalah yang kamu ingin bahas pada penelitian itu udah tercapai atau enggak? Hasilnya jelas atau enggak, atau justru ada pergolakan-pergolakan tertentu yang kalian hasilkan dalam hasil analisis. Nah, itu harus dibuat sintesisnya seperti apa. Lalu yang ketiga, kamu harus membuat sebuah perbandingan ya, perbandingan dengan previous research ya, tentang penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalnya penelitian sebelumnya membahas topik A, terus hasilnya B, nah, kamu juga misalnya di penelitian kali ini membahas topik A, tapi hasilnya C. Nah, kamu di sana bisa jelasin bahwa ada kebaharuan di dalam penelitian kamu, menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan penelitian yang udah dilakuin oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi, sebenarnya pada tahap ini kamu bisa mendukung atau menentang hasil-hasil dari penelitian yang udah dilakuin oleh orang lain. Jadi, ini yang akan bikin penelitian kamu kenapa harus dilakuin ya. Karena kamu nggak mungkin bikin penelitian yang udah dilakuin orang terus hasilnya sama, kan nggak mungkin. Buat apa kan kayak gitu? Kenapa penelitian itu harus dilakukan ya, karena berbeda, dan menurutmu ini harus banget dilakuin, dan memang dari segi akademik ini sangat bisa dianalisis dengan teori A, teori B, dan yang lain sebagainya, sehingga kamu bisa menghasilkan komparasi yang sangat comparable dengan penelitian sebelumnya, dengan ya menunjukkan hasil-hasil yang tadi itu. Jadi yang penting kamu ingin membuktikan bahwa penelitianmu itu berbeda. Terus kamu bisa menentang atau misalnya mendukung penelitian sebelumnya. Misalnya kalau yang sebelumnya pakai teori A terus kamu pakai teori B tapi hasilnya sama, ya udah kamu bisa ngedukung penelitian sebelumnya. Tapi kamu juga bisa menentang dengan teori yang berbeda. Ya karena teorinya berbeda, otomatis mungkin hasilnya akan berbeda karena kamu ingin memvalidasi hasil-hasil yang udah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya. Jadi dengan perbandingan kayak gini, kamu bakal ngasilin sebuah konklusi yang sangat-sangat keren sih menurut gue ya. Jadi ini adalah bagian penting dalam membuat simpulan. Nah, selanjutnya ini nggak kalah penting karena kamu harus merekomendasikan kemana penelitian ini harus dilanjutkan. Nah, karena kan dalam sebuah penelitian itu nggak bisa mencakup segala hal ya. Misalnya ada permasalahan ekonomi, politik, sosial, dan yang lain sebagainya, itu nggak melulu bisa dibahas sekalian gitu. Jadi kamu di sana berusaha memberikan topik atau area yang mungkin bisa dibahas oleh peneliti berikutnya. Jadi kamu bisa memberikan rekomendasi pada peneliti berikutnya. Misalnya analisis seperti ini bisa menggunakan pendekatan antropologi misalnya, bisa dengan pendekatan sosiokultural, bisa pendekatan etnografi, dan yang lain sebagainya. Kamu ngasih rekomendasi kayak gitu. Jadi rekomendasi ini akan melengkapi penelitian-penelitian yang udah dilakuin oleh peneliti sebelumnya dan juga penelitian kamu. Kalau yang lain bahas ekonomi, kamu bahas sosiokultural, mungkin yang lainnya bahas dari segi politiknya. Jadi ketika dijadikan satu mereka, jadi hasilnya akan menjadi sangat kompleks dan bisa saling mendukung hasil-hasil dari penelitian masing-masing. Ya, jadi lebih lengkap aja gitu. Nah, yang terakhir itu harus concise dan juga clear ya, bahwa kamu bikin sebuah simpulan itu nggak kayak bikin analisis, jadi harus singkat tapi jelas ya. Buat semuanya jelas, jangan sampai kamu menghasilkan sesuatu yang bersifat keraguan ya. Bagaimana
Kalau misalnya penelitinya ragu, bagaimana yang baca kan gitu. Jadi kamu harus jelas dalam memberikan simpulan bahwa kamu yakin betul bahwa penelitian kamu akan berimpact seperti ini, terus perbedaannya jelas seperti ini, terus hasilnya juga jelas seperti ini. Jadi kamu harus yakin sebagai peneliti ya di dalam penelitian itu. Dan lagi-lagi harus singkat ya, karena ya ngapain panjang-panjang buat simpulan, namanya juga simpulan pasti dibuat secara seringkas mungkin, sedetail mungkin, dan key points-nya udah masuk di dalam simpulan itu. Oke, jadi itu aja untuk di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang lagi nulis skripsi atau tesis atau bahkan lagi nulis jurnal. Ya, semoga tulisannya bisa cepat selesai dan kalian bisa selesai menempuh pendidikan di strata yang sedang kamu ikuti. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Makasih banget udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe buat yang belum, dan sampai jumpa.